Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok A, Rini Julia Agnes 01, Yakobus Alfian 02, Veronica Ayen 016, Stefani Marcelita 021, Arando Pastiandra 023, Kade Jasintia 031, dan Aurel Tesalonika 032. Jadi di video ini kami akan menjelaskan materi tentang periode pengembalian atau payback period. Simak dengan baik ya. Yang pertama ada definisi. Apa itu payback period atau periode pengembalian? Jadi, periode pengembalian atau payback period adalah jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan oleh seorang investor melalui keuntungan yang diperoleh. Investasi yang ditanam oleh seorang investor harus kembali, terlunasi, atau impas. Titik impas tersebut akan terjadi apabila aliran dana yang dikeluarkan oleh seorang investor dalam berinvestasi sama besarnya dengan dana yang diterima dari hasil investasi tersebut. Selanjutnya, rumus. Berikut ini ada dua rumus yang berbeda yang dapat kita gunakan untuk mengetahui periode pengembalian suatu proyek. Yang pertama adalah rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda. Rumusnya yaitu payback period sama dengan N ditambah dalam kurung A dikurangi B per dalam kurung C dikurangi B dikali 1 tahun. Keterangannya, N adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A adalah jumlah investasi mula-mula. B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N. Dan C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N+1. Selanjutnya, rumus yang kedua adalah rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Rumusnya yaitu payback period sama dengan dalam kurung investasi awal per dalam kurung arus kas dikali 1 tahun. Apabila periode pengembalian lebih cepat, berarti usulan proyek tersebut layak untuk diterima. Dan sebaliknya, apabila periode pengembalian lebih lama, berarti usulan proyek tersebut tidak layak untuk diterima. Apabila usulan proyek investasi lebih dari satu, maka periode pengembalian yang lebih cepatlah yang akan dipilih. Ingat ya, sekali lagi, apabila arus kas per tahun jumlahnya berbeda menggunakan rumus yang di atas, dan apabila arus kas per tahun jumlahnya sama menggunakan rumus yang di bawah. Apabila kita telah memperoleh hasil akhir dari perhitungan menggunakan rumus di slide sebelumnya, kita dapat menyimpulkan jika periode pengembalian lebih kecil daripada periode yang ditentukan, maka proyek diterima. Dan sebaliknya, jika periode pengembalian lebih besar daripada periode yang ditentukan, maka proyek ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya di video yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.